Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Babil dengan NPM 241111003. Di video kali ini saya akan membahas asal-usul dan sejarah Idul Adha. Jadi, Idul Adha adalah hari raya atau hari besar kedua bagi umat muslim setelah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban merupakan ibadah tahunan umat muslim. Hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah menurut kalender Hijrah atau 70 hari setelah hari raya Idul Fitri. Seperti halnya Idul Fitri, umat Islam juga akan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha bersama-sama di masjid atau tanah lapang. Asal-usul perayaan Idul Adha dapat ditelusuri kembali di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Kisah ini menceritakan tentang kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya, yaitu Ismail alaihissalam, sebagai bentuk pengorbanan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam ini tertuang dalam surat An-Nahl ayat 120 yang berbunyi, Inna Ibrahimah kana ummatan qanita lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin, yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah imam atau sosok panutan yang patuh kepada Allah, hanif atau lurus, dan bukan termasuk orang musyrik. Sejarah kurban juga terjadi setelah meledaknya peristiwa pembakaran hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud sebagai bukti kebesaran Allah. Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin. Setelah peristiwa itu, Ibrahim kemudian meninggalkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ismail, yang kelak juga akan diangkat menjadi nabi. Suatu malam, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra kesayangannya. Saat itu dengan datangnya mimpi itu, Nabi Ibrahim terlihat sangat bingung dalam menyikapi mimpinya. Ia tak lantas membenarkan mimpi itu, tetapi juga tidak pula mengingkari. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim terus merenungi mimpi itu dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam kedua, mimpi yang sama kembali datang hingga malam ketiga. Akhirnya, Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan mimpi itu bahwa ia harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra kesayangannya. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail tersebut tertuang dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102-107, yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya di atas pelepisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sebagaimana dijelaskan dalam surat As-Saffat tersebut, Nabi Ibrahim kemudian menyanggupi perintah Allah tersebut. Setelah berdiskusi dengan Ismail, kemudian tepat ketika Nabi Ibrahim hendak menghunuskan pedang ke anaknya sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor kambing. Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban kala Idul Adha. Umat Islam kemudian menyembelih hewan kurban yang terdiri dari kambing, sapi, dan unta sebagai bentuk keimanan kepada Allah. Daging hewan kurban tersebut kemudian akan dibagikan kepada semua orang di sekitarnya untuk dinikmati bersama-sama. Dengan demikian, Idul Adha tidak hanya menjadi momen untuk beribadah, namun juga sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Perayaan ini mengajarkan umat muslim untuk selalu menjaga nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, dan kepedulian sehingga menjadi bagian penting dari budaya dan agama Islam. Sekian, terima kasih.